Ewi, kembali lagi di channel yang sama, masih di kasur yang sama, bersama saya Tobi. Kali ini saya bawa film Korea Selatan rilisan 2026 berjudul Husbands in Action. Berlatar di Incheon, tentang detektif divisi khusus narkotika Garang yang istri dan anaknya diculik kartel garam Cina, sehingga ia terpaksa kerjasama dengan mantan istrinya, maksud saya dengan suami baru mantan istrinya, yang ternyata seorang dokter hewan kalem yang menyimpan skill mengemudi level pembalap dan para layang. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian, seduh kopinya, gulung sarungnya, mari kita nonbara. Film dibuka dengan satu kata, terverifikasi, lalu disusul angka yang bikin geleng kepala. Ada 87.000 obrolan grup aktif jualan barang haram dalam sehari, dijalankan kecerdasan buatan. Dulu cuma 100 transaksi sehari, sekarang 100.000. Kalau dirupiahkan, bisnis kartel ini meraup 14,4 miliar rupiah sehari dari rumah tanpa kotor tangan. 거기에 12,000원을 곱하면 하루에 12억? Di sisi lain kota, seorang detektif bertampang sangar menerkam kurir kartel dari gang. Inilah Hwang Chong-sik, detektif garam Cina yang 2 tahun mengintai jaringan ini. Di tempat lain, seorang pria parubaya keluar dari penjara dengan langkah pongah. Mari saya perkenalkan sosok mantan penguasa Incheon ini, bernama Kim Yong-gang, atau lebih akrab kita panggil Samidi, bos kriminal generasi lama yang baru bebas dan mau merebut kembali kota kekuasaannya. Sayangnya, selama dia mendekam, dunia kriminal Incheon sudah pindah ke era baru. Garam Cina kini dijual lewat AI dan rajanya bukan dia, melainkan anak muda flamboyan bernama Ma Do-jun. Saat anak buah memberitahu Do-jun bahwa Samidi mau datang memberi salam, Do-jun balas dengan satu kalimat dingin yang bikin Samidi panas dingin 3 hari. 뭐라고 했다고? 그게 누구냐고. Namun Samidi tetap nekat datang ke kantor Do-jun. Di lobi, resepsionis bertanya nama dan disinilah aib seumur hidup Samidi dimulai. Namanya berkali-kali salah disebut menjadi Yong-gwang. Setelah masuk ruangan dan menawarkan kerja sama bos lama plus bos AI, Do-jun bukan cuman menolak. Dia menghina, menertawakan, lalu mengusir Samidi sambil melontarkan kalimat selamat tinggal paling sakit. 새 출발. 우리 영광이 아씨 화이팅! 영광스러운 만남이었습니다. 화이팅! Ternyata, operasi polisi sudah lama menempel di markas Do-jun. Begitu Do-jun pergi, informan memberi sinyal dan Chong-sik memimpin penggerebekan. Dia menghajar anak buah Do-jun satu persatu, mengejar bos muda yang kabur sambil bawa pisau dan menjepitnya di sudut gudang. Disitulah kalimat khas detektif arogan keluar. 다 잡아들여! 세 마리 더! 야, 마도준. 잡아! 그거 버려 이 새끼야. 너 끝났어. 비용신. 끝났어 이 새끼야. Sebelum kita lihat sisi pribadi Chong-sik, di sana seorang dokter hewan berwajah adem sedang menjalankan pertolongan pada anjing dengan lembut. Inilah Lee Min-seok, dokter hewan sopan dan tenang, kebalikan dari Chong-sik. Di sisi lain, istri Min-seok bernama Sinai sedang berada di kafe karena anaknya Yeonju menunggu untuk bertemu ayah kandungnya. Dan ya, detektif garang itu adalah seorang ayah yang sudah bercerai dengan satu anak perempuan kelas 2 SD yang masih menganggap dia pahlawan.
Saat Chong Sik datang dan memeluk Yeonju, mereka melakukan salam ritual rahasia. Selesai ritual, Chong Sik mengeluarkan kado, yaitu jam tangan nanas yang bisa video call. Sayangnya, langsung dikomentari Yeonju sebagai barang tiruan, karena ayah barunya sudah lebih dulu membelikan yang asli. Tapi Yeonju tetap memakainya karena buat dia, ini jam dari ayah kandungnya. Tak lama, tayangan berita memutar ulang operasi Chong Sik dengan sudut kurang menyenangkan. Seorang reporter cantik menyoroti sisi gelap operasi itu, bagaimana Chong Sik menembakkan taser ke arah Sandera. Reporter ini bernama Jo Ara dari YTN News. Di kantor polisi, rekan-rekan Chong Sik mewanti-wanti Ara adalah biang kerok yang harus dihindari. Namun, mereka berdua bukan orang asing. Ara dan Chong Sik pernah saling suka di masa lalu dan Ara masih suka menggoda mantannya dengan kopi kaleng yang dia lambai-lambai di depan kantor. 해줘요. 응? 산수끼리 일한 거야 일. 어디 안 다쳤어? 봐봐. 하지마. 조금 옛날에. 아 근데 자꾸 싫어지려 그러네. 자극적으로 나간 면도 없지 않아 있지만 그 정도는 국민의 알 권리와. 그래. 다음에 밥이나 한잔 하자. 안녕. Beralih ke kompetisi pidato bahasa Inggris di sekolah Yeonju, kursi keluarga cuma disiapkan satu dan disinilah Chong Sik dan Min Seok pertama kali bertemu. Keduanya langsung saling kaku, saling sindir dan rebutan kursi sambil berdebat sengit di depan publik tentang siapa yang lebih berhak. 아니 다른 데 좀 앉으면 안 됩니까? 자리도 많은데. 내 딸 공연인데? 내가 마누라랑 이혼했지 내 딸이랑 이혼했어? 진짜 뭐야? 아우 진짜. 아우 정말 진짜. Sementara dua ayah ribut soal kursi, Min Seok ditelepon Sinae yang mengabarkan dia dan Yeonju macet di pasar Eunhaeng dan harus mampir apotek karena Yeonju batuk. Telepon itu jadi telepon terakhir Sinae yang normal. Tepat setelah panggilan mati, mobil mereka dicegat orang asing di area apotek. Tak lama kemudian ponsel Chong Sik berdering dari nomor tak dikenal. Suara dingin seorang wanita langsung memberi pengumuman paling mengerikan. 부인과 딸은 우리가 데리고 있어요. 경찰에 알리거나 허튼수를 쓰면 아내의 손가락, 혀, 당신이 붙잡은 내 남편 마도준. 신혜 씨랑 우리 연주한테 뭔 일 생겼대요? 장소는 다시 연락할 테니 전화 기다리세요. 여보세요. 야. Chong Sik yang panik menyuruh Min Seok turun, namun Min Seok membuka kartu yang mengubah segalanya. Dia mengaku Sinae sedang mengandung 3 bulan, yang artinya kalau Chong Sik gagal, Min Seok juga kehilangan calon anak pertamanya. 임신 3개월이라고요. 아기가 생겼다고요. 뭐? 임신. Mereka bergegas ke apotek. Sampai di sana, mobil Sinae masih terparkir tapi orangnya sudah lenyap. Tepat saat itu ponsel Chong Sik berdering lagi dan kali ini suara Sinae sendiri yang memberi kode bahaya rahasia. Kode ini sistem tingkat minuman keras. Level bir berarti ringan, level soju sedikit berbahaya, level whisky gawat. Dan yang dia sebut hari itu adalah tingkat tertinggi, sebuah minuman keras Tiongkok yang sangat keras. 메가리야. 왜요? 그게 무슨 말인데요? 예? 부인하고 딸 얼굴 다시 보고 싶으면 오늘 저녁 9시까지. 요구하는 거 다 들어줄게. 원하는 거 뭐야? 대신에 그 2 사람 신변 보장해줘. Dengan tenggat sampai jam 9 malam dan permintaan tebusan berupa Ma Dojun, Chong Sik harus cari cara mengeluarkan Dojun dari rute pengantaran polisi. Dia melempar pertanyaan random ke Min Seok, apakah dia bisa nyetir. Jawaban Min Seok bikin Chong Sik melongo karena dokter hewan adem ini ternyata pembalap merangkap petualang outdoor yang hobinya panjat tebing dan terjun payung. 너 지금 이게 장난이야? 제가 지금 장난하는 걸 보이세요? Chong Sik bergerak duluan, dia naik ke mobil pengangkut Ma Dojun yang sudah ditahan polisi. Sementara di luar, Min Seok bersiap dengan van klinik hewan. Rencananya gila, Min Seok akan menabrak mobil itu dari samping dengan perhitungan matematis yang membuatnya terguling tepat 135 derajat tanpa membahayakan orang di dalamnya. Buat Chong Sik yang otaknya isi borgol semua, perhitungan ini sudah seperti rumus dewa. Dan ini yang sebenarnya terjadi.
Rencana Min Seok gagal total, van klinik hewan meleset. Namun seketika sebuah mobil hitam menyeruduk van pengangkut Dojun dan mobil itu terguling tepat 135 derajat. Ternyata mobil hitam itu adalah mobil Samidi yang juga punya rencana sendiri untuk membungkam Dojun. Chong-sik langsung sadar situasi dan menarik Dojun keluar sebelum Samidi sempat mendekat. Akan tetapi tabrakan ini punya konsekuensi. Rekaman CCTV langsung diputar di kantor polisi dan kepala polisi salah menyimpulkan. Dia mengira detektif Hwang sengaja membantu Ma Do-jun kabur. Karena Chong-sik tidak bisa lapor resmi soal penculikan sehingga dia terlihat seperti polisi nakal yang berkomplot dengan Bandar Garam Cina. Untungnya kepala polisi tidak langsung memerintahkan penangkapan. Dia menghubungi Chong-sik lewat kode rahasia mereka burung hantu untuk memberi sinyal beliau masih ingin percaya. 여기는 올빼미 들리는가? 통화 가능한 상황 오면 최대한 빨리 올빼미 집으로 회신 바란다. 몰라 님이 뭔 소리 하는지. Di dalam van klinik hewan, Dojun yang diborgol di kursi belakang menjalani interogasi. Chong-sik bertanya keras soal penculikan, sementara Min Seok diam-diam memperhatikan raut wajah Dojun. Dengan keahlian dokter hewannya yang biasa baca emosi anjing, Min Seok menangkap pupil Dojun bergetar saat berbohong dan lidahnya menjulur seperti anjing panik. Dari sini Min Seok tebak Dojun tahu siapa yang mau membunuhnya tadi, yaitu Samidi. Namun Dojun pura-pura tidak kenal. 뭐야 이거. 개짖음 방지 목걸이요. Setelah interogasi, Chong-sik memaksa Min Seok membuka video call demi konfirmasi sandera. Sang penculik kenalkan diri, Hyeran, istri Ma Do-jun. Dia sempat mengira mantan suami Sinai masih jadi suami sekarang. Sinai meluruskan suaminya sekarang adalah Min Seok. Lalu Sinai bohong dengan muka datar bilang suami barunya mantan pasukan khusus yang ahli infiltrasi, peledak dan operasi anti-teror. Setelah konfirmasi sandera selesai, Hyeran menambah syarat baru. 내가 일을 좀 급하게 진행하느라 미처 나비를 못 챙겼어. 조건이 바뀌었어. 니들이 여기로 오기 전에 잠깐 들러야 할 때가 있어. 당신이 그것 좀 찾아서 와. 니네 뭔 개소리야 진짜. 좀 닥쳐. 야, 잡아요. 야 씨야. Misi pun berubah arah. Chong-sik harus menyusup ke ruang barang bukti polisi untuk mengambil nabi. Dia menyamar sebagai detektif yang masih bertugas menyogok petugas piket lalu masuk ke ruang penyimpanan dengan Dojun dan Min Seok di belakang. Disinilah kita semua kena prank. Selama ini kita kira nabi adalah nama anak buah Dojun. Ternyata nabi adalah sebuah GPU AI yang bisa nyala dengan lagu anak-anak sebagai password. 이게 우리 나비야. AI 프로그램 나비. GPU 그래픽 프로세스 유닛. 따지자면 한 1,000억 정도? 1,000억? Setelah nabi diambil, di luar gedung sudah ada yang menunggu, yaitu Samidi dan anak buahnya. Chong-sik langsung tertawa kecil karena Samidi adalah salah satu kriminal yang pernah dia tangkap dulu. Dan saat ditangkap dulu, Samidi sembunyi di tangki septik selama 4 jam. Sejak itu, Chong-sik memanggilnya Donggang. Min Seok ternyata bukan cuma jago olahraga ekstrem, dia juga punya setir kedua di bawah jok fan sehingga bisa nyetir sambil duduk biasa menyamar. Dia memamerkan teknik mengepot sampai bikin Rambo, anak buah Samidi yang nyetir mobil pengejar, panik di gang sempit Songdo dan hampir menabrak tembok berkali-kali. 넌 또 왜 그래? 매운맛을 보여주라고. 매운맛. 아이씨.
Di tengah kejar-kejaran, Dojun yang seharusnya jadi sandera tawaran berhasil kabur dari kursi belakang. Dia lari ke gang gelap bertemu Samidi yang sudah menunggu. Tanpa basa-basi, Samidi menembak Dojun karena dia mau nabinya saja. Dojun jatuh ke lereng tebing kecil. Dua suami yang awalnya mau menukar sandera dengan Dojun, sekarang justru harus menyelamatkan nyawanya pakai tali supaya nanti masih bisa ditukar dengan keluarga mereka. 다이 아직 살아있어요! 야 정신 차리라고! 마더들 정신 살 거야. 야 마더들 정신 잃으면 안 돼! Di dalam van, kondisi Dojun gawat, dadanya berlubang dan tidak ada rumah sakit yang bisa dikunjungi karena Choong-sik adalah buronan internal polisi. Sehingga solusinya cuma satu, yaitu Min Seok harus mengoperasi Dojun di van pakai alat dokter hewan. Untuk mengaktifkan mode profesionalnya, Min Seok berdoa pada diri sendiri. 이 새끼 사람 아니야. 그냥 개라고 생각해. 이거 개수술이다. 개수술. 이제 깨면 오케이. 수술을 쇼크해요. 에이씨, 야, 마더준. Sementara itu, di mobil Samidi, Rambo membuka informasi bahwa nabi yang dibawa polisi tadi adalah program kecerdasan buatan senilai 1,2 triliun rupiah yang bisa membuat siapa saja kaya cuma dari laptop. Mata Samidi langsung berbinar. Dari titik ini, dia bukan lagi mengejar Dojun demi balas dendam, tapi juga merebut nabi untuk membangun kerajaan kriminalnya yang hilang. Setelah operasi darurat, Samidi kembali ke tebing untuk memastikan Dojun mati. Tapi sadar Dojun sudah dibawa kabur bersama Nabi. Di kantor polisi, kepala polisi yang melihat CCTV tabrakan justru salah menyimpulkan lebih dalam, menduga Choong-sik, Dojun, dan Samidi sudah bersekutu sejak awal. Dan di dalam van, sambil menjaga Dojun yang lemas, Choong-sik bertanya pada Min Seok soal bagaimana dia bisa bertemu Sinai. 강아지 치료해주다 만났거든요. 강아지? 그 피 흘리는 강아지를 안고 우리 사랑은 교통사고처럼 확 오는 거라고요. Min Seok bercerita, di hari pertama dia buka klinik hewan, pelanggan pertamanya adalah Sinai yang datang menggendong anjing liar terluka dengan mata berkaca-kaca. Saat melihat empati Sinai, disitulah Min Seok jatuh cinta. Choong-sik diam mendengarnya karena dia sadar Sinai yang dulu dia anggap rapuh ternyata punya empati yang dia abaikan selama dia sibuk dengan borgol dan kasus. Setelah Dojun sadar dan berterima kasih, dia buka cerita asal-usul Nabi. Ternyata Nabi yang 1,2 triliun ini bukan karyanya, melainkan karya istrinya Hyeran, ahli IT lulusan Amerika. Hyeran kuliah AI dan melihat peluang menjadikan teknologi chat AI sebagai mesin penjualan garam Cina. Mereka membuat layanan jualan otomatis yang mirip platform mainstream tapi isinya barang haram. Inilah yang membuat Hyeran bukan istri biasa. Dia otak ekonomi sekaligus arsitek teknologi yang membuat suaminya jadi raja. Sementara itu, di ruang Sandera terjadi hal tidak terduga. Sinai dan Hyeran, dua wanita yang seharusnya bermusuhan, justru duduk berdua mengobrol hangat. Sebagai sesama istri dengan suami penuh masalah, mereka saling membandingkan keluhan. Obrolan terhenti karena ada ketukan keras di pintu. Hyeran mengira itu Dojun suaminya. Namun yang muncul di balik pintu bukan Dojun, melainkan Samidi sendiri dengan anak buahnya. Tak lama kemudian ponsel Choong-sik berdering, kali ini bukan dari Hyeran, bukan dari burung hantu, melainkan dari Samidi sendiri. Dengan suara dingin, Samidi memberi peta jalan baru yang membatalkan semua rencana Choong-sik. 그거 들고 연안포구 삼창고로 와라. 네 마누라도 여기 있으니까 살리고 싶으면 너도 와. 내가 1시간 준다. 명강이 개새끼야!
Samidi sudah lebih dulu menyergap markas Hyeran dan sekarang menyandera Sinai, Yeonju, dan Hyeran sekaligus. Drama yang awalnya antara Chong-sik dan kubu Do-jun sekarang berubah jadi perang 3 arah dengan villain baru yang lebih licik. Di kantor polisi, identitas Min Seok berhasil dilacak lewat fan klinik hewan, sehingga polisi makin yakin Chong-sik melibatkan suami baru mantan istrinya ke dalam komplotan. Sementara itu, jam tangan Yeonju menyala karena tombol SOS-nya tertekan diam-diam. Yang menangkap sinyal SOS itu bukan polisi, melainkan Ara. Sang reporter biang kerok ternyata diam-diam menangkap radar terhadap kasus ini. Di van, Chong-sik mencoba menyuruh Min Seok pulang demi keamanan, tapi Min Seok menolak. Mereka harus selamat bersama atau mati bersama. Dengan satu kalimat itu, Chong-sik akhirnya menerima Min Seok sebagai partner. 고맙다고. 그러니까 같이 가요. Sebelum bergerak ke gudang 3, Chong-sik menelepon burung hantu dan menjelaskan semuanya. Bahwa keluarganya disandera, dia mengeluarkan Do-jun bukan karena disuap, dan dia minta 3 jam untuk menuntaskan misi. Kepala polisi yang awalnya marah akhirnya percaya karena dia tahu detektif kasar dan ngotot itu cuma cinta 2 hal, keadilan dan keluarganya. 너 황충식이잖아. 우리가 널 못 믿으면 누굴 믿어? 부탁드리겠습니다. Di ruang Sandera, Sinai dan Hyeran ternyata sudah membentuk aliansi diam-diam. Sebagai 2 ibu, keduanya sepakat meloloskan Yeonju dulu. Strateginya sederhana. Sinai pura-pura sakit perut, Hyeran ikut bersandiwara, dan sambil membuat penjaga panik dan lengah, Yeonju dibukakan jalan untuk kabur. Yeonju berlari keluar gudang menyusuri lorong dermaga di malam hari. Dia bertemu sosok yang sebelumnya kita kira hanya gangguan, yaitu Jo Ara. Sang reporter yang menangkap sinyal SOS jam Yeonju langsung berlari ke lokasi. Jo Ara memperkenalkan diri dengan panggilan yang sangat menjanjikan. 새엄마 후보. 새엄마 후보요? Jo Ara menyembunyikan Yeonju di tempat aman lalu menyusup masuk ke gudang untuk membantu Sinai. Sementara itu, jam tangan Yeonju memancarkan sinyal lokasi terbaru dan Ara mengirim koordinat ke ponsel Chong-sik dengan kabar yang langsung membatalkan rencana gudang 3. 삼창고가 아니야. 함정이야. 삼창고 함정이에요. 김영광 이 새끼는 진짜 뒤졌어. Tepat saat trio masuk gudang 8, 반가워. anak buah Samidi muncul dari segala arah seperti serigala yang lapar. Samidi muncul dengan langkah pongah mengungkit detail penangkapannya 7 tahun lalu. Dendamnya ternyata bukan soal teritori, melainkan soal makanan paling murah yang Chong-sik kirim ke selnya di penjara. Dia tambahkan karena di penjara dia sesak, dia ingin Chong-sik merasakan sesak yang sama. Dengan plastik di kepala dan tangan terikat di ruang pendingin sampai mati membeku perlahan. 조용히 좀 하고. Di ruang dingin, 2 suami yang dibungkus plastik mencoba bertahan dengan cara paling tidak elegan. Mereka mengangkat kaki ke kepala masing-masing dan merobek plastik dengan jari kaki supaya bisa bernapas. Setelah plastik dirobek, mereka saling menggigit tali ikatan sambil berguling-guling kayak kobam dan saling memanggil dengan nama baru suami baru dan suami lama. Di sisi lain, gudang Ara dan Sinai sudah tertangkap juga. Do-jun dan Hyeran sudah diikat di area panggung. Semua tokoh utama di bawah kendali Samidi yang sambil pegang kotak nabi masih bingung kenapa benda 1,2 triliun ini cuman berbentuk flash disk. Do-jun dan Hyeran menjelaskan ke Samidi bahwa nabi bukan disket, melainkan jantung sistem AI yang menjalankan ribuan grup transaksi. Namun Samidi yang gagap teknologi malah marah karena dia merasa dunia baru sengaja meninggalkannya. Di ruang dingin, Chong-sik dan Min Seok yang kedinginan parah memutuskan saling jaga. Sambil saling jaga, mereka bicara jujur untuk pertama kalinya tentang Sinai. 너 왜 이렇게 잘해? Min Seok memanggil Chong-sik dengan sebutan Kak. Mereka tertawa kecil di antara napas dingin. Lalu dengan tekad baru, 2 suami menemukan linggis di sudut ruangan dan bersama-sama mendongkrak pintu yang dikunci dari luar.
Di area panggung gudang, Samidi sampai pada kesimpulan akar masalah selama ini adalah Ma Do-jun dan sistem barunya. Akan tetapi sebelum dia bisa menghabisi Do-jun, dia sentuh Sinae untuk menarik perhatian. Disinilah kemarahan Do-jun meledak. Dia berhasil melepas ikatannya, menerjang Samidi dan terlibat baku hantam dengan anak buahnya. Sayang, jumlah anak buah Samidi terlalu banyak dan Do-jun akhirnya kewalahan. Dan tepat saat Do-jun keok, perkelahian massal pecah. Sinae yang ternyata jago judo ikut menjatuhkan anak buah Samidi dengan bantingan pinggul. Aara memukul kepala penjaga dengan pipa yang dia temukan. Do-jun yang lukanya belum sembuh ikut menendang dengan satu kaki. Semua pihak yang tadinya saling memusuhi bersatu untuk satu tujuan, menjatuhkan Samidi. Setelah perkelahian usai, Samidi yang terkapar mendapat satu penghinaan terakhir dari Chong-sik. Panggilan baru yang menggabungkan semua aib lamanya jadi satu nama yang tidak akan dia lupakan. Lalu Aara datang dengan kabar yang melegakan dua suami. Yeonju sudah aman di luar gudang sejak tadi. Tepat saat semua menarik napas lega, Chong-sik sadar satu hal lepas dari kontrol. Do-jun dan Hye-ran sudah lenyap dari gudang. Mereka kabur ke dermaga dan mencuri kapal kecil. Masalahnya, kapal yang mereka curi itu kapal tempat Aara menyembunyikan Yeonju. Tidak ada kapal cadangan, tidak ada bantuan, dan polisi belum sampai. Min Seok pun mengeluarkan kemampuan ekstremnya yang terakhir. Mereka memakai parasut kecil milik Yeonju yang ukurannya terlalu kecil untuk dua pria dewasa. Mereka meluncur menembus angin malam ke arah kapal pelarian Do-jun yang sudah jauh di tengah laut. Saat dua ayah mendarat di kapal, Yeonju yang ketakutan di palka mendengar suara mereka. Dia meneriakkan satu kalimat. 아빠? Berbulan-bulan setelah misi, kita kembali ke titik awal kompetisi pidato Yeonju yang dulu gagal selesai. Kali ini Chong-sik dan Min Seok duduk di kursi keluarga yang sama tanpa rebutan, tanpa sindiran. Yeonju naik panggung dengan tema yang dia pilih sendiri, yaitu uniknya keluargaku. Dia buka pidatonya dengan satu kalimat. Yeonju, I have two dads. So Setelah pidato, datang sesi potret keluarga. Sambil menggendong Yeonju yang tertawa, Min Seok mencari-cari Chong-sik untuk diajak masuk ke frame foto bersama. Akan tetapi Chong-sik yang malu-malu masih bersembunyi di pojok sampai akhirnya Min Seok menariknya masuk ke barisan. Setelah foto bersama, Aara yang sudah lama penasaran akhirnya berani minta tunjukkan ke Chong-sik soal senyum mematikan yang sering diceritakan Yeonju. Chong-sik menunjukkannya dan Aara hampir tumbang di tempat. Tepat sebelum kredit, film menyelipkan satu adegan pendek bertitle Nyonya Boss. Ternyata Samidi yang sudah tertangkap punya seorang istri yang baru tiba di Incheon dan dia menanyakan satu hal yang membuka pintu untuk kemungkinan film kedua. 어디에 있다고? Dan disitulah film ini menamatkan dirinya. Husbands in Action sebenarnya bukan film tentang dua suami berebut satu istri, tapi tiga suami yang sama-sama rela kacau demi wanita yang mereka cintai. Chong-sik untuk Sinae dan Yeonju, Min Seok untuk Sinae dan calon bayinya, dan Do-jun untuk Hye-ran sang otak. Film ini membuktikan keluarga tidak ditentukan dari struktur yang sah, melainkan dari siapa yang mau hadir saat keluarga dalam bahaya. Di Indonesia, kita mungkin tidak punya kartel garam Cina yang jualan lewat AI. Namun, anak-anak yang tumbuh dengan orang tua bercerai lalu harus belajar menerima ayah tiri atau ibu tiri, jumlahnya tidak sedikit. Mereka mungkin punya pertanyaan yang sama dengan Yeonju. Apakah punya dua ayah itu beban atau dua kali kebahagiaan? Asalkan keduanya mau hadir saat keluarga itu butuh.
Saya Tobi mewakili jajaran warung kopi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Burung Kuntul pamit undur diri.